Oke, sekarang kita nyampe pada bab IPAS, yaitu konektivitas antar ruang dan waktu, subbab ruang, 10 konsep lokasi dalam geografi. Konsep dasar geografi itu ada 10, yaitu yang pertama lokasi, yang kedua jarak, ketiga keterjangkauan, 4 pola, 5 morfologi, 6 aglomerasi, 7 nilai kegunaan, 8 interaksi interdependensi, 9 keterkaitan ruang, 10 diferensiasi area. Oke. Yang pertama adalah lokasi. Apakah itu lokasi? Lokasi adalah letak suatu objek atau tempat di permukaan bumi. Lokasi ini ada dua, yaitu lokasi absolut atau mutlak, yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur bumi, tetap tidak berubah, ya. Karena berdasarkan garis lintang dan garis bujur, sifatnya itu nggak akan berubah untuk selamanya. Kemudian ini misalnya ya, ini Pontianak itu kan terletak pada lintang 0 derajat, yaitu garis khatulistiwa ekuator kan. Oke. Ini kotanya yang di garis itu, garis khatulistiwa, letak garis Pontianak itu terletak pada 0 derajat. Oke. Kemudian contoh berikutnya, Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Ini lokasi absolut ya. Letak astronomis Indonesia. Jadi letak absolut, letaknya tidak akan berubah. Yang kedua sekarang, lokasi relatif. Apakah lokasi relatif itu? Yaitu letak suatu tempat berdasarkan wilayah sekitarnya, yaitu posisinya di permukaan bumi. Sekali lagi, letak suatu tempat berdasarkan wilayah sekitarnya, yaitu posisinya di permukaan bumi. Lokasi ini dalam perkembangannya bisa berubah karena tergantung posisi sekitarnya, ya. Terus berkembang kan sesuai dengan waktu itu akan berkembang ya, perkembangan wilayah berkembang. Ya ini, contohnya Cilegon terletak di Provinsi Jawa Barat tahun 1990, sekarang terletak di Provinsi Banten. Oke. Seperti Pasar Johar ya, terletak di mana itu? Nah, ya. Oh ya, Pasar Johar terletak di Semarang Tengah ya. Oke. Seperti ini ya petanya ya. Ini antara Banten sama Jawa Barat. Tapi setelah berkembang ya, maka ada Provinsi Banten sekarang. Cilegon terletak di Provinsi Banten ya, seperti tanda bundar itu. Oke. Ya, contoh lain Pasar Johar terletak di Semarang Tengah. Oke. Ya. Oke. Itu namanya lokasi relatif. Sekarang tentang jarak. Jarak itu adalah apa? Oke. Jarak itu adalah batas atau ukuran dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke ya, ini batas atau ukuran dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan jarak relatif itu apa? Ya, ini ada jarak absolut dulu ya. Jarak dibagi dua, jarak absolut, jarak atau selah antar dua objek atau tempat yang diukur dengan satuan panjang. Seperti meter, kilometer. Selanjutnya
jarak relatif. Jarak relatif itu adalah jarak atau sela di antara dua tempat menurut satuan waktu atau lamanya perjalanan atau biayanya atau kenyamanannya, ya. Ini relatif ini. Di luar itu juga, ya, jarak relatif selain tempat itu macam-macam, ya, tergantung kesepakatannya aja itu. Jarak absolut itu bisa dikatakan ini, ya, di garis itu. Tetapi faktanya yang diukur itu kan lamanya perjalanan, ya, sesuai dengan itu jalan rayanya di mana, ya, makanya kan itu berputar-putar. Aslinya kalau kita ukur secara garis lurus kan absolut, itu pendek. Tapi faktanya kan di kenyataan itu kan kita ngikuti jalan raya, yaitu namanya jarak relatif. Nah, oke. Jarak absolutnya misalnya tentang Jogja Semarang kan 121 km, ya. Itu jarak absolut geometrik di garis lurus. Oke. Tapi ya, kalau jarak relatif ya bisa lebih besar lagi karena kan berputar-putar, ya. Jarak relatif sekitar 4 jam itu, ya, bila kecepatan 60-70 km per jam, ya, naik sepeda motor, ya. Selanjutnya sekarang kita nyampe pada ini, accessibility atau keterjangkauan. Tingkat kemudahan suatu objek atau daerah untuk dijangkau dengan sarana transportasi atau komunikasi yang ada. Oke. Ulangi lagi, tingkat kemudahan suatu objek atau daerah untuk dijangkau dengan sarana transportasi atau komunikasi yang ada. Ini di dalam accessibility ini itu ada hubungan antara kondisi medan berkaitan dengan sarana angkutan dan transportasi yang digunakan, ya. Ya. Contohnya ini. Transportasi antara Semarang ke Solo kan lebih mudah dijangkau daripada Semarang ke Karimun Jawa. Ya. 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 Ini antara, ya, ini bisa lewat mana tadi, ya, dari Semarang ke Solo kan lebih mudah dari Semarang ke Karimun Jawa, ya. Semarang ke Solo, ya, daripada ke Karimun Jawa, ya, ke Jawa. Nah, seperti itu, ya. Tapi selanjutnya, gempa bumi dan tsunami di Palu telah membuat rusaknya berbagai fasilitas sehingga menyulitkan bantuan kemanusiaan masuk ke lokasi bencana. Ya, itu salah satu keterjangkauan. Jadi karena ada gempa bumi tsunami kan jadi sulit kejangkauannya. Ya, ini gambarnya kayak gini, ya, parah banget. Sekarang kita contohkan lagi. Sudah, ya, kita sampai sekarang pola, ya. Pola adalah susunan, bentuk, dan persebaran objek atau fenomena alam atau sosial di permukaan bumi. Ya, indikatornya apa? Memusat, memanjang, menyebar, teratur atau tidak teratur, atau berkelok-kelok. Ya. Ya, gimana ini? Ada pola, ada persebarannya, ya. Ya, ini contohnya apa? Ini pola pemukiman memanjang, pola yang memusat, pola tanaman teratur, dan lain-lain. Ya. Jadi kok pola tanaman, ya. Ya, dia kalau di hutan itu ada pola-polanya juga, gitu, ya. Sehingga digambarkan kalau seperti ini, ya. Ya. Ini kan polanya bagaimana ini? Memanjang, ya. Ya. Pola dari pemukiman itu memanjang. Nah, ini pola apa ini?
pola memusat, oke. Muter di tengah, muter sesuai jari-jarinya ya. Selanjutnya ini pola apa? Nah, ini pola tanaman teratur ya. Ini biasa di sawah ya. Nah, ini lurus lurus lurus, terus ada kosongnya garis-garis. Selanjutnya, oke, sekarang kita nyampe morfologi ya, atau geomorfologi, yaitu apa? Perwujudan bentuk daratan atau perwujudan bentuk daratan permukaan bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Ya, ulangi lagi. Ya, ya seperti erupsi dan ada pengikisan laut ya, ini contohnya ini. Perwujudan bentuk daratan permukaan bumi sebagai hasil pengangkatan atau penurunan wilayah. Ini contohnya dataran rendah sawah. Ya, ini. Contohnya lagi ini seperti gurun pasir ya, kayak gini. Ini morfologi, perubahan bentuk ya. Sekarang kita nyampe 6 ya. Aglomerasi. Aglomerasi itu apa? Pemusatan aktivitas pada wilayah tertentu yang memiliki keunggulan baik spasial maupun aspasial. Jadi pemusatan kegiatan sehingga berakibat pada kegiatan sosial ya, pemusatan aktivitas di wilayah tertentu sehingga berakibat pada keunggulan pada sifat-sifat daerah itu. Misalnya pasar tradisional ya, kawasan industri, pusat bisnis ya. Ya. Seperti pasar tradisional kan ngumpul di situ, barang ngumpul di situ, transportasi ngumpul di situ ya. Nah, ini lah sini. Ini industri ini ya, pabrik-pabrik. Nah, ngumpul di situ karena ini dipusatkan ya, tata ruangnya di situ. Transaksi keuangan ya muncul di sini juga. Nah, apalagi bukan hanya itu, tapi ya pusat-pusat bisnis ini ya dibangun ini di Semarang ini. Ya, oke. Perkantoran, perhotelan, restoran, ya banyak ada di sini. Oke. Ini menjadi bagian dari pusat bisnis ya. Ini ya. Pusat bisnis tadi apa nih tadi tentang ya, ini aglomerasi ya, pemusatan aktivitas. Selanjutnya kita nyampe pada ya nilai kegunaan ya. Oke. Nilai suatu objek atau tempat mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Oke, ini nilai gunaan ya, kurang tulisannya atas. Ini contohnya, nilai suatu objek atau tempat mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya ya. Nilai kegunaan yaitu nilai suatu objek atau tempat mempunyai kegunaan yang berbeda-beda dilihat dari fungsinya. Contohnya ini, Pantai Kuta dengan Pantai Moro Demak sama-sama pantai tapi fungsinya berbeda ya. Ini. Nah, Pantai Kuta kan wisata ya. Ya. Pantai Moro ya kayak gini. Berarti untuk nelayan. Nah, ini kan Pantai Kuta, ini Pantai Moro. Beda ya. Ini lompat-lompat anak-anak ini kan di pantai wisata. Nah, ini beda lagi ini. Ini di mana ini? Nah, di lereng gunung ini. Ada kolam renangnya. Ya. Kalau dibandingkan sama ini, gimana ini? Nah, sama-sama lereng gunung, tapi kan ini untuk pertanian. Oke. Nilai kegunaannya kan beda. Nilai kegunaannya yang satu wisata,
ya, sebelah kiri, sebelah kanan sebagai pertanian. Selanjutnya kita nyampe interaksi interdependensi ya. Nanti ini interaksi interdependensi ya, yaitu suatu interaksi dan saling bergantung antar wilayah atau objek atau aktivitas yang satu dengan yang lainnya ya. Jadi interaksinya itu bergantung antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tempat atau objek itu saling mempengaruhi. Oke, sekali lagi, suatu interaksi dan saling bergantung antar wilayah atau objek atau aktivitas yang satu dengan lainnya. Ini contohnya, desa dengan kota, lingkungan fisik dengan lingkungan fisik, lingkungan RT dengan warganya, fisik dengan sosial. RT membutuhkan warga untuk hidup dan ramainya kegiatan, sedangkan warga membutuhkan wadah tempat untuk hidup dan berkegiatan. Ini nih, saling membutuhkan ya, desa sama kota. Desa menghasilkan pertanian masuk ke kota, kota menghasilkan barang-barang industri masuk ke desa ya. Bahan pokok masuk ke kota ini dengan lewat truk ini ya. Jadi ini namanya interaksi interdependensi, interaksi saling bergantung gitu ya, saling bergantung, saling mempengaruhi ya. Ya, lingkungan RT itu kan fisik dengan sosial ya, semuanya jadi saling membutuhkan ya. RT membutuhkan warga, warga butuh tempat untuk hidup sama berkegiatan ya. Oke, selanjutnya ini ya, ini kita nyampe ke keterkaitan ruang. Oke ya, keterkaitan ruang 9 ini apa? Interaksi antara objek atau tempat satu dengan objek ke tempat lain yang menunjukkan hubungan penyebaran atau sebab akibat ya. Jadi interaksi antara objek atau tempat satu dengan objek tempat lain yang menunjukkan hubungan penyebaran atau sebab akibat ya. Jadi ruangnya itu antara satu mempengaruhi ruang yang lain ya. Misalnya ini ya, artinya dua objek atau tempat itu bersifat sebab akibat, bukan saling berpengaruh ya, tapi sebab akibat. Tidak. Contohnya ini, hutan terbakar, gundul atau lereng gunung akan menyebabkan banjir ya. Hutan terbakar atau hutan gundul menyebabkan banjir, bukan saling bergantung seperti sebelumnya ya. Tapi ini itu namanya sebab akibat ini ya. Ya. Jadi apa namanya tadi, keterkaitan ruang ya. Nih. Jadi ini ada hutan terbakar atau banjir ya. Hutan terbakar atau gundul nyebabkan banjir ya. Ya. Baik. Kita yang terakhir ini lanjutkan. Ya, ini apa? Diferensiasi area. Diferensiasi area yaitu perbedaan karakteristik antar objek atau wilayah yang dapat berupa bentang alam, kependudukan, pembangunan, dan perekonomian. Ya. Yaitu seperti kota itu kan ramai, penduduknya padat, masyarakatnya heterogen ya. Ini contoh perbedaan area ya, perbedaan karakteristik area. Nah, kota itu ramai, penduduk padat, masyarakat heterogen, sedangkan desa perbedaannya apa sama kota? Relatif sepi, masyarakat agraris, rumah sederhana, ya, pemukiman pegunungan dengan dataran, ya. Ini misalnya tentang kota ini ya. Nah ini desa ya. Desa apalagi di pegunungan ya, dengan dataran.
Ini objek atau tempat ini kan ya beda ya. Ya, sosialnya beda, ya, tempatnya beda, keterjangkauan beda, semuanya beda. Ini desa antar kota perbedaannya itu.